Nama saya Heribertus Roy Juan. Saya akan menjelaskan tentang materi gugatan sederhana untuk One Prestasi ya. Jadi kalau kita lihat sumber hukumnya itu menggunakan KUA Perdata ya. KUA Perdata yang pertama, yang kedua adalah Peraturan MA nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang dirubah ke MA nomor 4 tahun 2019 ya. Ini yang terbaru ya. Jadi kalau kita lihat hukum perdata ya, dari dasar-dasar hukum perdata, kalau hukum perdata itu ada 4. Hukum tentang diri sendiri, perorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum kekayaan, yang keempat hukum waris. Lalu juga dasar-dasar hukum One Prestasi. Jadi adanya hubungan perikatan atau perjanjian ya. Kalau perikatan itu berarti tidak ada perjanjian. Jadi pihak yang satu bisa menuntut pihak yang lain ya. Kalau perjanjian berarti satu orang membuat perjanjian ya, saling berjanji untuk melakukan suatu hal ya. Lalu juga kalau kita lihat dasar-dasarnya, nah ini ada beberapa macam perikatan ya, seperti perikatan bersyarat, lalu juga ada perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Lalu juga perikatan dengan ancaman hukuman. Kalau kita bahas juga dasar-dasar gugatan sederhana ya. Nah, gugatan sederhana ini khusus untuk nilainya yang maksimal paling banyak 500 juta ya. Jadi tata caranya dan pembuktiannya sederhana. Perkaranya untuk kasus One Prestasi ya, atau PMH. Nah, gugatan sederhana ini tidak bisa dilakukan untuk kasus sengketa tanah atau kasus yang memiliki pengadilan khusus. Jadi kalau One Prestasi berarti itu ya, yang timbul ya. Jadi perkara ini timbul karena perjanjian ya. Perjanjiannya tidak dilakukan ya. Misalnya jual beli, sudah kasih duit tapi
barangnya tidak dikirim ya. Nah, kalau PMH, perbuatan melawan hukum, itu tidak ada perjanjian ya. Tidak ada perjanjian sebelumnya, misalnya kasus tabrakan. Nah, tabrakan kan tidak ada perjanjian, tapi salah satu pihak dirugikan. Dan juga untuk kasus PMH, perbuatan melawan hukum, itu tidak semua bisa dilakukan dengan gugatan sederhana. Yang tidak bisa dilakukan dengan gugatan sederhana untuk kasus PMH, yang pertama adalah untuk kasus persaingan usaha, ya persaingan usaha. Yang kedua kasus sengketa konsumen, yang ketiga kasus hubungan industrial ya, ketenaga kerjaan. Yang bisa mengajukan gugatan sederhana itu perorangan atau badan hukum bisa. Ya, pihak yang penggugat itu nggak boleh lebih dari satu ya. Penggugat cuma satu orang atau dua orang, lebih dari satu boleh, tapi punya kepentingan hukum yang sama. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Ya. Syarat-syaratnya untuk gugatan sederhana itu satu penggugat ya, atau tergugatnya juga satu. Kalau penggugat maupun tergugat lebih dari satu harus punya kepentingan hukum yang sama. Dan penggugat tergugat ini punya daerah hukum domisili yang sama ya. Jadi misalnya kalau di Surabaya penggugatnya, tergugatnya juga harus di Surabaya. Baru bisa dilakukan gugatan sederhana. Lalu perkaranya berupa wan prestasi atau PMH. Dan bukan termasuk sengketa tanah. Jadi sengketa tanah tidak bisa dilakukan gugatan sederhana. Lalu nilai gugatannya material paling banyak 500 juta. Kalau di atas 500 juta dilakukan gugatan biasa. Jadi gugatan sederhana khusus yang di bawah 500 juta. Kalau terpenuhi bisa dilakukan gugatan sederhana. Kalau tidak terpenuhi, gugatan akan dikembalikan ke penggugat. Kalau misalnya penggugat sama tergugat itu daerah hukumnya berbeda, ya domisili pengadilannya berbeda, bisa menggunakan surat kuasa insidentil ya. Jadi insidentil, jadi di surat kuasa itu akan ditunjuk domisili hukum dari tergugat ya. Jadi misalnya penggugatnya di Surabaya, tergugatnya di Makassar. Nah, berarti penggugat harus memberikan surat kuasa insidentil kepada orang yang ada di Makassar ya, di domisili tergugat. Setiap penggugat maupun tergugat juga harus hadir ya setiap tahap persidangan walaupun gugatan sederhana. Nah, tergugat atau penggugat juga bisa didampingin advokat ya, kuasa hukum. Paralegal juga bisa jadi ini ya, kuasa hukum untuk surat kuasa insidentil ya. Jadi selain pengacara juga bisa ini, paralegal. Lalu selain itu yang pihak ketiga yang boleh untuk dilakukan surat kuasa insidentil itu memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja. Jadi surat kuasa insidentil bisa diberikan kepada advokat, itu yang pertama, yang kedua paralegal, yang ketiga adalah orang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja ya dengan pemberi kuasa. Nah, nanti penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, berkas yang dilampirkan kalau misalnya surat kuasa insidentil ini diberikan kepada pihak keluarga, itu maka berkasnya yang pertama surat kuasa ya dari pemberi kuasa penggugat kepada penerima kuasa. Yang kedua surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa ada hubungan keluarga, lalu diminta legalisir di kantor pos. Yang ketiga fotokopi surat gugatan ya, dilegalisir juga di kantor pos. Lalu fotokopi KTP dan KK dilegalisir juga di kantor pos. Kalau misalnya
surat kuasa yksidentil diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan kerja terhadap penggugat, maka yang dilampirkan adalah surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Yang kedua adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa ada hubungan kerja, misalnya antara atasan dan bawahan. Nah, kalau misalnya penggugat, kan syaratnya tadi penggugat satu orang, tergugat satu orang. Kalau misalnya lebih dari satu orang, itu kan harus memiliki kepentingan hukum yang sama. Definisi kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait ya. Jadi penggugat, sesama penggugat misalnya 3 orang itu kepentingannya sama. Contoh misalnya perjanjian kredit ditandatangani suami istri. Nah, itu sebagai penggugat misalnya. Nah, istri penggugat pertama, suami penggugat kedua. Jadi memiliki kepentingan hukum yang sama, itu yang dimaksud ya. Nah, lalu juga untuk melakukan gugatan sederhana, tergugat itu harus diketahui tempat tinggalnya ya. Jadi dan domisili hukum yang sama. Contoh kotanya harus sama ya. Kalau kotanya berbeda pakai surat kuasa yksidentil itu. Biayanya ada biaya panjar ya. Biaya panjar perkara itu sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri setempat. Jadi tiap daerah bisa berbeda. Biayanya itu ada yang disebut panjar biaya. Kalau biaya panjar biaya itu dibayar penggugat. Kalau biaya perkara diberikan pada pihak yang kalah. Jadi dibayar pada pihak yang kalah. Jadi biayanya ada 2. Pertama adalah panjar. Biaya panjar ini dibayar oleh penggugat. Yang kedua biaya perkara. Kalau biaya perkara itu dibayar oleh pihak yang kalah. Ya, pihak yang kalah dilihat dari amar putusannya. Tergugat, yang disebut dengan tergugat adalah mereka yang dipanggil ya, atau menerima salinan gugatan. Nah, kalau kamu menerima panggilan dari pengadilan atau menerima salinan gugatan, berarti kamu termasuk tergugat. Kalau misalnya sebagai tergugat, setelah menerima gugatan ya jelas dipelajari ya, lalu disiapkan jawaban, berkas jawaban ya, surat jawaban dan alat bukti. Alat bukti ini alat bukti yang tertulis dan sudah dilegalisasi. Alat buktinya harus dilegalisasi. Lalu setelah ada putusan gugatan sederhana, itu kita bisa menolak putusan ya dari hakim. Ada upaya hukum. Namanya permohonan upaya hukum keberatan ya. Jadi ini karena ini gugatan sederhana bukan gugatan biasa, maka upaya hukumnya adalah dari tergugat. Upaya hukum keberatan namanya, upaya hukum keberatan. Nah, gugatan sederhana ini kan harus hadir ya, baik penggugat maupun tergugat. Walaupun sudah pakai kuasa hukum, advokat, tapi tetap ya, penggugat atau tergugat tetap harus hadir. Jadi sama-sama hadir, walaupun advokatnya juga hadir. Nah, sekarang kita bahas yang barang bukti. Barang bukti yang ada itu bisa berkas ya, berkas, dokumen, atau saksi, atau keterangan orang ya, saksi ya. Jadi bisa berkas, itu yang pertama, saksi yang kedua, atau keterangan ahli ketiga. Yang keempat bisa sumpah itu termasuk barang bukti. Kelima pengakuan, itu termasuk barang bukti, persangkaan itu juga termasuk barang bukti. Hakim itu akan memenangkan kasus permohonan gugatan sederhana kalau
punya ini ya, alasan dan barang bukti ya. Jadi dua itu ya. Tergantung dari alasan dan barang bukti. Kalau yang kalah membayar biaya perkara. Nah, nanti amarnya bisa suruh membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu barang. Nah, kalau sudah keluar amar putusan, ya, amar putusan bahwa pihak tergugat kalah misalnya. Nah, pihak tergugat ini harus melakukan putusan secara sukarela. Kalau misalnya pihak tergugat ini setelah dilakukan gugatan sederhana oleh penggugat tidak melakukan, maka pihak penggugat itu bisa mengajukan permohonan eksekusi ya, kepada ketua pengadilan. Jadi penggugat bisa mengeksekusi sendiri. Persyaratan gugatan sederhana itu penggugat itu ya perseorangan atau badan hukum. Yang kedua ada hubungan hukum ya, sengketa. Itu dasarnya dengan pihak tergugat. Lalu domisili yang sama, sengketa juga tidak berkaitan dengan sengketa tanah atau sengketa lain yang punya undang-undang khusus seperti persaingan usaha, sengketa konsumen atau PHI ya, perselisihan hubungan industrial, dan nilai gugatan maksimal 500 juta. Alat bukti ini kan harus dilegalisasi. Yang dimaksud dengan legalisasi ini itu dilakukan di kantor pos ya. Jadi legalisasi dilakukan di kantor pos. Jadi di kantor pos akan menempel materai ke berkas atau dokumen, lalu ditandatangani, lalu distempel ya, stempel pos oleh pegawai pos dengan materai. Nah, ini sesuai dengan dasar hukum pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya materai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 ya, tahun 2014. Nah, gugatan nanti didaftarkan. Cara mendaftarkannya datang ke panitera pengadilan di domisili hukum. Lalu domisili hukum ya, sesuai dengan tempat tinggal. Nanti diminta diisi belangko ya, ada belangko gugatan sederhana. Lalu kita juga sudah bawa bukti surat ya, bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi di kantor pos tadi. Nanti petugas akan meneliti berkas-berkasnya apakah sudah lengkap, lalu akan menyebutkan ya jumlah panjar biaya. Kalau panjar biaya perkara ini kan, panjar biaya ini kan harus dibayar penggugat. Nanti yang tergugat harus bayarkan biaya perkara bagi yang kalah ya. Nah, nanti berkas itu diserahkan ke kasir. Nanti kita akan terima slip setoran ya, yang berupa jumlah yang harus dibayar. Nanti kita transfernya ke bank ya, bayarnya ke bank. Kalau sudah bayar, nanti bukti pembayaran kita kasih ke petugasnya itu lagi. Kalau sudah dibayar biaya panjar perkara, nanti gugatan akan didaftarkan. Nanti kita tinggal tunggu panggilan dari pengadilan. Dan petugas pengadilan itu akan mencatat ya gugatan kita ke buku register khusus untuk gugatan sederhana. Nah, nanti setelah ditulis di buku register khusus gugatan sederhana, berkas kita akan diserahkan ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan nanti akan menunjuk hakimnya yang memeriksa siapa untuk memutus. Nanti yang memanggil itu jurusita. Jurusita akan melakukan panggilan ke alamat yang tertera ya di formulir gugatan. Nanti juga kita akan juga bisa dapat SMS ya, informasi sidang, dapat SMS atau email yang dicantumkan di formulir gugatan. Jadi pastikan formulir gugatan diisi alamat yang benar, nomor telepon yang benar, dan email yang benar. Karena panggilan sidang dari sana. Lalu
hakim yang ditunjuk itu akan memeriksa berkasnya. Nanti kalau misalnya hakimnya bilang bahwa gugatan ini tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan bahwa gugatan ini bukan gugatan sederhana. Nanti juga dari buku register perkara akan dicoret. Dan nanti juga sisa duit biaya perkara nanti kita juga akan dikembalikan ya, setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan. Contoh biaya panggilan ya. Nanti kalau kita menerima surat penetapan bahwa gugatan kita tidak termasuk dalam gugatan sederhana, kita bisa mengajukan gugatan biasa. Nah, jadi gugatan sederhana kalau ditolak, kita bisa mengajukan gugatan sederhana. Kalau misalnya hakim yang ditunjuk menganggap bahwa gugatan kita ini adalah gugatan sederhana, nanti hakimnya akan menetapkan hari sidang pertama. Jadi penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk hadir di sidang pertama tadi. Itu materi tentang tata cara pelaksanaan ya, urusan untuk gugatan sederhana. Terima kasih, sukses selalu.